Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Arfan Muammar selaku dosen pengampu mata kuliah hari ini, dan yang saya banggakan teman-teman mahasiswa pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya Jumratul Lailul Umroh dan teman saya Ustadz Fahrudin Muammar diberi kesempatan untuk mempresentasikan mata kuliah metodologi studi Islam tentang gagasan Nasir Hamid Abu Zaid dalam gender. Yang pertama, kami akan memaparkan tentang biografi dan perjalanan intelektual Nasir Hamid Abu Zaid. Nasir Hamid Abu Zaid lahir di sebuah desa yang bernama Tanta, ibu kota provinsi Al-Gharbiyah, Mesir pada tanggal 1 Juli 1943. Pendidikan tingginya S1 sampai S3, ia mengambil jurusan sastra Arab, diselesaikan di Universitas Kairo, tempatnya mengabdi sebagai dosen sejak 1972. Ia pernah tinggal di Amerika selama 2 tahun saat memperoleh beasiswa untuk penelitian doktoralnya. Karena itu ia menguasai bahasa Inggris secara baik lisan maupun tulisan. Nasir Hamid juga pernah menjadi dosen tamu di Universitas Osaka, Jepang. Di sana ia mengajar bahasa Arab selama 4 tahun, mulai Maret 1985 sampai Juli 1989. Ia pernah juga dipromosikan sebagai profesor, tetapi ditolak karena hasil kerja dan pemikirannya yang kontroversial. Dan yang belakangan ini ia divonis sebagai murtad, sebuah peristiwa yang kemudian meramaikan diskursus keagamaan. Peristiwa itu dikenal dengan peristiwa Qoiyah Nasir Hamid Abu Zaid. Pemurtadan Nasir Hamid tidak hanya berhenti sampai di sini, tetapi masih terus berlanjut hingga Pengadilan Banding Kairo menetapkan Nasir Hamid harus menceraikan istrinya. Semenjak peristiwa itu, ia meninggalkan Mesir dan menetap di Nederland, Belanda bersama istrinya. Di Nederland, Nasir Hamid menjadi dosen tamu studi Islam pada Universitas Leiden sejak 1995 hingga tahun 2000. Ia dikukuhkan sebagai dosen besar tetap di universitas tersebut. Nasir Hamid merupakan ilmuwan muslim yang sangat produktif. Ia menulis lebih dari 29 karya sejak tahun 1964 hingga 1999, baik berbentuk buku maupun artikel. Nasir Hamid juga dikenal sebagai tokoh yang mengenalkan diskursus hermeneutika melalui tulisannya yang berjudul Al-Hermeneutika wa Mu'dilat Tafsir Al-Nas, hermeneutika dan problema penafsiran teks, termasuk penggunaan hermeneutika dalam berbagai tulisannya. Namun tawaran ini ditolak secara masif oleh kalangan konservatif dengan alasan hermeneutika adalah metode penafsiran Bible yang tak sepantasnya diaplikasikan dalam penafsiran Al-Quran. Pandangan konservatif yang implisit ini diluruskan Abu Zaid dalam pendapatnya. Hermeneutika adalah diskursus lama sekaligus baru. Pokok bahasanya adalah tentang relasi penafsir dengan teks. Hermeneutika bukan hanya semata diskursus pemikiran barat, akan tetapi diskursus yang wujudnya juga telah ada dalam turas Arab, baik Arab klasik maupun modern. Nasir Hamid hidup dalam hegemoni wacana Islam yang terisolasi dari dunia ilmu pengetahuan barat. Perhatiannya yang sangat besar di bidang interpretasi tafsir Al-Quran mendorongnya untuk bereksplorasi dengan filsafat barat seperti rasionalisme, kritisisme, fenomenologi, dan hermeneutika. Pemikiran Nasir yang seringkali tidak sama atau berseberangan dengan pemikiran para cendekiawan tentu tampak sebagai pemikir yang kontroversial.
Hal ini tidak terlepas dari latar belakang Nasir Hamid yang bergelut dalam dunia pendidikan dan pemikiran keagamaan dalam waktu yang lama. Walaupun telah mendapatkan vonis sebagai orang murtad, ateis, kafir, dan vonis nerakawi lainnya, ia tetap bertahan dalam pemikirannya. Ia juga tidak goyah sehingga tidak perlu berhenti berpikir dan menulis. Nasir Hamid mengembuskan nafas terakhir pada Senin sama dengan hari meninggalnya Nabi Muhammad SAW pada tanggal 5 Juli 2010 akibat serangan virus langka yang secara medis belum ditemukan cara pengobatannya. Sementara dugaan virus tersebut didapatkan dari Indonesia karena ia baru saja pulang dari negara tersebut. Akan tetapi istrinya tidak menerima dugaan tersebut. Ia tetap menganggap bahwa suaminya memang sudah mengidap suatu penyakit sejak sebelum berangkat ke Indonesia. Demikian yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami yaitu Ustadz Fahrudin Muammar. Kepada beliau kami persilahkan. Hamid Abu Zad dalam sebuah karyanya yang diberi judul Dawairah Al-Hafz Al-Qira'ah Al-Kitab Al-Mar'ah, yang mana artinya lingkaran ketakutan. Judul ini memberikan penjelasan kepada masyarakat tradisional bahwa sesungguhnya seseorang laki-laki itu takut kepada perempuan. Laki-laki takut mengakui kenyataannya bahwa perempuan adalah pembuat kehidupan. Dan juga hal ini yang senantiasa memicu kontroversi dan menimbulkan permasalahan yang sangat panjang dari berbagai pemikir muslim yang lainnya. Dan juga dalam pemikiran Zaid mengatakan kerangka pemikiran dan metodologi Nasir Hamid Abu Zad, gagasan dalam pemikiran feminisme Nasir Hamid tentang teks-teks umum yang berkaitan dengan perempuan, yang mana banyak terekam dalam surat An-Nisa ayat 4 yang intinya yang pertama yakni dalam pernikahan, yang kedua tentang talak atau bercerai, yang ketiga tentang ahli waris. Dan Nasir Hamid juga menyatakan bahwa Al-Quran tidak mendukung poligami. Dan juga Nasir Hamid hidup dalam hegemoni wacana agama Islam yang terisolisasi dari dunia ilmu pengetahuan barat, dan beberapa hasil eksplorasinya memunculkan beragam tudingan-tudingan miring. Antara lain ia dianggap menghujat Al-Quran dan mengangkatnya sebagai kitab yang bersumber dari Tuhan. Dan juga ia mengatakan bahwa teks-teks Al-Quran ini tidak lain adalah teks bahasa biasa saja. Dan Nasir Hamid Abu Zad merupakan tokoh feminis yang terfokus pada pemerhati gender yang masuk pada tataran pemerhati gender outsider yang menggunakan pendekatan pembacaan konseptual, sehingga pembacaan ini kritis atas teks-teks Al-Quran yang berkaitan dengan gender itu sendiri. Mungkin itu yang saya tambahkan. Terima kasih kepada teman-teman sudah menyimak apa yang kami sampaikan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.